Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli Hardiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nomor induk mahasiswa saya 18721500005. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali selaku dosen mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pengadaan barang atau jasa publik. Tujuan dalam pengadaan atau barang jasa secara umum memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah, dan mutu sesuai tepat waktu. Prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal. Yang pertama, belanja melalui proses pengadaan barang dan jasa, kesampingnya langsung untuk menyediakan barang atau jasa publik, samping lagi kinerja, efisiensi atau efektivitas. Yang ke bawah, dalam rangka kebijakan fiskal untuk menggerakkan perekonomian, kinerja pertumbuhan ekonomi, daya saing, lapangan kerja. Tujuan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Besarnya volume belanja melalui pengadaan barang atau jasa, pendekatan dan pengaturan proses lebih efisien. Kebawahnya, pendekatan dan pengaturan lingkungan usaha pengadaan, samping peran belanja bagi perekonomian lebih besar. Masalahnya, inefisiensi. Bagaimana belanja yang efisien? Lemahnya daya saing nasional. Bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing. Problem yang kedua, inefisiensi, proses dan tata cara yang tidak sederhana, persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha, rendahnya daya saing barang atau jasa domestik. Problem yang selanjutnya, kurang maksimalnya peran belanja yang inefisien dan inefektif. Kurang termanfaatkannya belanja sebagai pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar. Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha. Problem yang selanjutnya, governance, transparansi bagi semua stakeholder, partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balance, akuntabilitas. Lingkungan strategis, kebijakan pengadaan barang atau jasa. Ada demokratisasi, kedua ada otonomi daerah, ada liberalisasi perdagangan. Solusinya, legal framework, adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai, ketentuan Presiden nomor 80 tahun 2003. Human resource, adanya sumber daya manusia yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas. Institusional, adanya setting kelembagaan dalam rangka monitoring pengembangan kebijakan. Tujuan pengaturan dengan Ketentuan Presiden 80 tahun 2003 agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. 7 gagasan pokok dalam Ketentuan Presiden 80 tahun 2003. Prosedur perlu sederhana, ekonomi biaya tinggi dikurangi, usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya, konsistensi ketentuan perlu dijamin,
Persaingan usaha yang sehat perlu didorong, produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya, pengelola proyek dan penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.